Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah sahabat pecinta Al-Quran, pada kali ini kita masih membahas tentang mad ya, iaitunya mad layyin atau mad lin, yang mana pada sebelumnya kita ada membahas tentang mad arid li sukun, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, ada juga mad asli. Jadi bisa dilihat ya pada video-video sebelumnya. Jadi fokus kita pada kali ini adalah salah satu pembahasan daripada mad far'i, iaitunya mad layyin, atau ada juga yang menyebutnya dengan mad lin. Jadi terlebih dahulu alangkah baiknya kita melihat pengertiannya dulu. Mad itu adalah bacaan yang dibaca panjang. Lin atau layyin adalah lembut. Apa yang dibaca lembut di sini? Iaitunya apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru karena diwakafkan. Ya, apa itu huruf lin? Kita lihat di sini. Ini dia huruf lin, iaitunya waw mati sebelumnya baris atas, atau ya mati sebelumnya baris atas. Jadi ini waw mati sebelum baris atas, ya mati sebelumnya baris atas, ini disebut dengan huruf lin. Apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru, maksudnya awalnya huruf tersebut adalah berbaris, tapi karena huruf tersebut dibaca pendek, makanya diubah kepada baris sukun atau baris mati. Kenapa diubah kepada baris sukun? Karena diwakafkan. Wakaf ni berhenti. Apakah kita berhenti pada akhir ayat di sini? Apakah kita berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan? Jadi nanti kalau kita temukan dalam Al-Quran, waw mati sebelumnya baris atas, ya mati sebelumnya baris atas, pada akhir ayat atau akhir bacaan, maka itu adalah mad lin. Dan panjangnya boleh 2 harkat, boleh 4 harkat atau 6 harkat. Dan untuk lebih fahamnya, mari kita lihat contoh di dalam Al-Quran. Di sini surah Quraisy ayat 1 hingga 4, di mana mad lin? Iaitunya di sini ayat pertama. Di sini ada ya mati. Tadi poinnya adalah ya mati sebelumnya baris atas. Setelah ya mati itu ada huruf sukun yang baru. Kenapa? Karena shin ini kalau berhenti adalah dibaca pendek. Jadi karena ada ya mati sebelumnya baris atas pada akhir ayat ini, maka disebut dengan mad lin. Quraisy, dia dibaca lembut, itulah disebut dengan mad lin, lembut saja. Quraisy, ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan berada pada akhir ayat. Di sini yang kedua, pada akhir ayat kedua ada ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Kenapa? Fi ini adalah kalau berhenti dibaca pendek, menjadi wassaif. Setelah itu ada pada ayat ketiga, masih contoh ya mati. Di sini ada ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya lagi ada huruf yang disukunkan. Karena ti ini dibaca pendek ya. Karena dibaca pendek makanya ti ini mati dan berada pada akhir ayat. Hadzal bait. Untuk contoh waw, di sini ada waw mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan dan berada pada akhir ayat. Dibaca dengan min khauf. Jadi poinnya adalah pastikan ada waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya itu ada huruf yang disukunkan, ada yang dimatikan dan berada pada akhir ayat.
Sekarang kita lihat contoh pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Di mana? Di sini Al-Baqarah ayat 19. Di sini ada waw mati sebelumnya baris atas. Poinnya waw mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan dan berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Dibaca dengan hadharul maut. Hadharul maut. Maut. Kita lihat contoh yang seterusnya. Al-Baqarah ayat 255. Di sini ada tanda waqaf dan di sini ada waw mati sebelumnya baris di atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Mun ini adalah pendek, maka kalau berhenti kita akan berikan baris sukun. Kita akan sukunkan mun ini menjadi wala naum. Naum. Mun ini menjadi mati. Naum. Panjangkan dulu dekat waw ini baru masuk kepada bunyi mim. Naum. Seterusnya Al-Baqarah ayat 37 di mana? Ya, di sini. Ini berhenti sebab waqaf. Ada ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Alaih. Alaih. Pastikan ada ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Alaih. Alaih. Berhenti sebab ada tanda waqaf. Seterusnya Al-Baqarah ayat 61 di mana? Ya, di sini. Di sini ada tanda waqaf. Ada ya mati sebelumnya baris atas. Ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan, run. Run ini kita sukunkan karena run ini dibaca pendek pada akhir bacaan. Menjadi huwa khair. Huwa khair. Kita panjangkan dekat iya ini dulu, baru matikan ro ini. Kita matikan huruf yang terakhir. Huwa khair. Huwa khair. Dan sekarang kita akan lihat contoh yang bukan mak lain atau mak lin. Yang mana? Di sini. Ini contoh yang bukan termasuk mak lain atau mak lin. Supaya kita lebih fahamnya, saya akan bawa contoh yang seperti ini. Iaitunya dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Kira-kira di mana? Iaitunya di sini. Di sini ada tanda waqaf. Ada ya mati sebelumnya baris atas. Ini mirip seperti mak lain. Tapi setelah ya mati itu bukan huruf yang disukunkan. Kenapa? Kaf ini baris depan masih dibaca kum. Kum. Tidak ada yang boleh disukunkan karena kaf ini baris depan. Fataba alaikum. Fataba alaikum. Jadi ini bukan mak lain. Karena setelah ya mati itu tidak terdapat huruf yang disukunkan. Seterusnya Al-Baqarah ayat 60. Di mana? Di sini. Ini tanda waqaf. Tanda solat ini sebaiknya adalah terus. Tapi kalau kita ingin berhenti tidak masalah. Dan di sini ada ya mati sebelumnya baris atas. Tapi setelahnya ada huruf yang berbaris tanwin atas. Untuk pengetahuan kita, tanwin atas ini kalau berhenti tidak boleh dimatikan. Harus dibaca panjang. Kenapa? Karena itu adalah masuk hukum mat yang lain, nanti namanya mat iwad. Jadi di sini bukan mat lain. Di sini kita baca aina. Aina. A ini pendek. Yang panjang na, sebab tanwin atas pada akhir bacaan menjadi panjang, nanti mat iwad. Jadi ini bukan mat lain karena setelah ia mati ini tidak terdapat huruf yang disukunkan. Ada lagi pada surah Al-Baqarah ayat 137. Di sini masih tanda sola. Di sini ada waw mati sebelumnya baris atas. Ya, ini seperti mat lin. Tapi setelah waw mati itu tidak terdapat huruf yang disukunkan. Maka ini tidak termasuk mat lin. Kita baca faqadih tadau. Faqadih tadau. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau ada waw mati sebelumnya baris atas
atau ya mati sebelumnya baris atas. Jadi ini kita sebut dengan huruf lin ya. Huruf lin, waw mati sebelumnya baris atas, ya mati sebelumnya baris atas. Setelah waw mati atau ya mati itu ada huruf yang disukunkan. Ada huruf yang disukunkan yang awalnya berharkat tapi kita sukunkan, kita matikan. Dan situasinya harus berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi kalau bukan pada akhir ayat atau akhir bacaan, itu tidak termasuk. Itu bukan maklin. Oke, inilah tentang pembahasan maklin ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa membantu kita meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Terima kasih dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya sahabat kita yang lain dapat pula mengambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.